sirna gitu. Jadi masih aja ya. Mau nyoba lagi gitu ya? Iya pengen. Ini jadi kita mau bentuk komunitas gitu. Nah, kamu masih mau lanjut di teater itu apa enggak? Gas dong. Siapa yang nggak mau? Masih mau lah. Iya, Masih nggak mau sih. Muka gue muka orang baik ya. Iya, emang baik banget sih. Oke, kembali lagi dengan podcast. Oke, kenalin, nama saya Muhammad Azinil. Saya mengundang narasumber yang begitu hebat Banget ya. Iya, hebat banget ya. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber tersebut yang bernama Nama Sarif Hidayatullah. Iya, nama gue Sarif. Oke, Sarif, aku mau tanya nih tentang teater. Awal mulanya Sarif itu diterjun di teater itu bagaimana tuh? Oke, dari ceritanya ya dari dulu. Jadi dari kecil sebenarnya tuh gue udah suka di seni peran sama kayak di dunia tari gitu. Ya. Jadi semenjak dari SD gue udah ikut kayak misalkan tari-tari, lomba-lomba tari daerah-daerah gitu. Terus misalkan juga ada kayak sebuah pementasan drama gitu gue juga suka, dan dimana di situ gue selalu terlibat aktif dari SD sampai sekarang ya. Sampai sekarang gue masih kayak suka aja gitu. Jadi gue awal mula suka tuh dari SD. Nah, karena mungkin dari dulu gue tontonannya yang kayak sinetron ala mama gitu ya. Jadi gue mungkin iya. Jadi gue nganggapnya wah kayaknya keren nih kalau gue bisa kayak gitu. Nah, dimulai dari situ kebetulan pas waktu SD itu ada kayak misalkan acara ulang tahun sekolah atau kalau nggak salah gitu ya. Nah, di situ kita direkrut, dicari itu siapa yang suka drama, dan di situ I wanna try. Aku coba kayak misalkan coba gitu, dan ternyata seru gitu. Oh, seru. Iya, jadi dimulai dari situ. Nah, habis itu dari SD itu, nah karena gue kayak bukan kebergantungan sih, kayak misalkan gue misalkan kok seru banget ya, gue harus lanjut ke jenjang-jenjang berikutnya gitu. Gue nggak mau lepas dari dunia itu. Jadi mulai dari situ gue mulai dari pentas misalkan ke daerah kan gue dari daerah ya, dari Grobogan ya, dari Jawa Tengah. Nah itu dari situ gue beberapa kali misalkan ikut pentas kemana, terus diperlombakan. Kadang juga misalkan pernah waktu itu di kantor bupati juga. Kantor bupati. Iya, itu drama juga sih. Nah, pokoknya intinya gue mulai suka tuh dari kecil, dari SD sampai sekarang. Nah, kebetulan di UBL ini ternyata juga ada teater gitu. Teater. Iya, akhirnya gue masuk tuh, gue join di teater di UBL ini, namanya Teater Menak gitu. Kalau buat pemerannya tuh gimana tuh? Pemeran si Sarifnya? Pemeran ya? Kalau pemeran sih macam-macam ya, tergantung pelatihnya nentuin kamu dapat peran apa nih nanti gitu-gitu. Nah, tapi kalau kebanyakan itu kalau dari SD sampai sekarang ya, yang belum pernah gue coba itu peran antagonis. Iya, peran antagonis. Gue belum pernah sampai sekarang. Mungkin karena muka gue muka orang baik ya. Iya, emang baik banget sih. Iya, jadi agak kurang cocok kalau misalkan di antagonis. Tapi pas waktu dulu pernah sih jadi peran di antagonis, jadi kayak yang gimana ya, tapi kurang dapet feelnya gitu. Jadi gue lebih kebanyakan di protagonis gitu kalau misalkan dapat peran. Protagonis ya. Iya. Tapi kenapa kok bisa jadi antagonis dan protagonis nih? Itu kalau buat pemerannya itu siapa yang milih sih sebenarnya? Kalau yang milih itu ada, kalau di gua dulu ya. Kalau gua dulu itu sebelum gua di UBL ini pasti kita mengajukan diri dulu nih. Jadi di misalkan dalam drama itu ada 5 peran. Nah, gua bakalan coba kamu di peran ini. Misalkan ada 3 peran itu. Iya, gue dicoba-coba dulu sama pelatihnya. Nah, iya, nanti kalau misalkan pelatihnya, kamu lebih cocok di protagonis, misalkan peran jadi bapak tiri, kok bapak tiri sih, bapak gitu, jadi bapaknya gitu, misalkan kayak gitu, atau mungkin jadi si pahlawan kesiangannya. Pahlawan kesiangan. Iya, kayak gitu.
Jadi ditentuin sama pelatihnya. Sampai sekarang pun juga ditentuin pelatih sih yang nentuinnya. Iya. Kalau buat pentas itu di mana aja sih selain di UBL, di daerah, ada kayak lomba-lomba gitu nggak? Kalau perlombaan gue baru pernah ikut itu dari apa ya, perlombaan cuman dulu sih pas waktu SD doang perlombaan. Kalau di UBL ini gue belum pernah ikut lomba yang tentang teater gitu. Tapi kalau misalkan pementasan udah beberapa kali gitu. Kalau ada kayak penghargaan, kayak ada kejuaraan itu nggak ada juga? Nggak ada. Gue dapat pas SD doang juga. Oh dari SD juga? Iya di SD. Soalnya gue dari SMP tuh, dari SMP ya, gue lulus SD, di mana gue pindah ke SMP, gue SMP di situ udah mulai apa ya, udah nggak off dulu di dunia perteateran gitu. Nah setelah itu gue mulai dari SMA, gue baru mulai masuk, tapi gue nggak yang dari seni misalkan drama lagi, peran-peran. Jadi mulai dari kayak Baru misalkan kayak misalkan cuman gerak doang, jadi kayak misalkan kita tari gitu, jadi pementasan tari gitu tapi di semi teater gitu. Oh. Saya mau tanya lagi apa ya? Ya, kok bisa tertarik sih di UBL dilanjutin lagi di teater? Kan sebelumnya itu kan kok bisa dilanjutin ke di UBL ini kok di kuliah ini ya? Iya. Kenapa kok bisa menarik ini? Iya karena dari dulu kan sebelumnya kan gue ini ya, dari kecil sebenarnya udah tertarik. Walaupun udah off selama beberapa tahun, misalkan 3 tahun atau 4 tahun, kalau misalkan ada kesempatan di mana kita buat show yourself, buat show diri gue sendiri di situ, jadi gue wah ada kesempatan lagi nih, ada peluang gitu. Ada peluang ya. Jadi gue minat lagi, jadi minat gue yang lama tuh belum sirna gitu, jadi masih aja ya. Mau coba lagi gitu ya? Iya pengen coba lagi dan lagi, kayak misalkan kok nagih gitu. Apalagi kalau misalkan udah pentas dan di mana di situ pementasan itu nggak mengecewakan gitu. Iya jadi kayak pengen lagi dan lagi, seru soalnya di teater juga orangnya soalnya seru-seru. Kok bisa seru gimana tuh? Kok bisa kayak gimana gitu ya? Iya seru banget. Cerminnya tuh gimana bisa seru gitu? Jadi kalau misalkan di teater itu kan kita pasti ada latihan, jadi kita bukan mentang-mentang cuman ini ya sekedar tampil ya udah gitu. Jadi di situ kita ada tahapan. Iya tahapan di mana kita bakalan pertama olah vokal. Olah vokal itu yang A, E, U, E, O. Nah, di mana kenapa bisa dibilang seru? Karena di situ kita kayak ngerasa kebersamaan dan dilatihnya tuh kayak gimana ya? Nggak pleng-pleng amat gitu. Jadi kayak pakai bahasa Jawa lagi. Enggak apa-apa, Nggak misalkan pokoknya nggak apa ya dibilang itu nggak monoton gitu. Jadi di situ kayak kita tuh ngerangkul semua. Nah dari latihan itu terciptalah kebersamaan dan jadinya seru intinya. Soalnya kita satu misi satu misi gitu dibilangnya, satu tujuan yaitu untuk menampilkan apa yang sudah dilatihkan. Nah salah satu pesan juga dari ini gua, jadikan panggung itu bukan sebagai tempat pementasan, tapi anggaplah pas di panggung itu sebagai tempat latihan gitu. Nah habis olah vokal itu bakalan ada olahraga juga. Olahraga bukan olahraga yang lain-lain, maksudnya raganya diolah gitu. Jadi kayak misalnya kita disuruh gerak sesuai dengan intonasi alam atau apa gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Masih ada banyak lagi tapi gue baru melajarin itu. Apalagi ya? Tanya lagi. Oh iya. Apa tuh? Ini pas pertama kali gue masuk di teater UBL ya. Kan waktu itu gue perdana masuk nih. Kan teater UBL baru sekitar setahun ya. Dia dibentuknya baru 2022 kalau nggak salah. Iya 17 September. Nah, di mana waktu itu belum terbentuk teater. Jadi kita dicari mana yang suka misalkan dunia seni peran atau tari gitu. Nah kebetulan gue kan tertariknya di tari sama peran. Nah di situ gue masuk direkrut tuh. Ada pengumuman gitu dari temen gue atau apa gitu. Akhirnya gue masuk tuh di situ. Pas abis gue pementasan drama itu. Nah di situ ditanya lagi. Ini jadi kita mau bentuk komunitas gitu. Nah, kamu masih mau lanjut teater ini apa enggak? Gas dong, siapa yang nggak mau? Masih mau lah. Iya, masih mau sih. Jadi kayak gitu. Ada peluang juga di situ. Masuk di teater UBL ini. Tapi gue udah keluar kemarin
karena nggak bisa ngatur waktu, jadi bentrok gitu jadwalnya. Karena kuliah juga ya. Iya, karena perkuliahan, terus ada kerjaan lain juga gitu, jadi akhirnya memutuskan buat out aja gitu. Buat Nggak bisa ngatur waktu soalnya kalau di teater kan kita nggak bisa ya cuma sekali latihan atau 2 kali. Nah, jadi dalam seminggu itu biasanya kita bakal rutin latihan selama 2 kali. 2 kali seminggu. Nah, kalau misalnya kita nggak ikut, materi yang sebelumnya otomatis kita tertinggal dong. Nanti kita nggak bisa ngejar yang lain, kecuali kalau emang kita udah profesional. Berarti cara pembagiannya gimana tuh kalau di kuliah sama di teater? Pembagian waktunya ya? Pembagian waktunya. Biasanya kalau di teater ini pembagian waktunya gimana ya? Biasanya di ini sih bakalan dari komunitas teater itu bakalan nyesuaiin, misalkan lo ada jadwal kuliah jam berapa gitu, jadi setiap anggota itu ditanyain. Nah, di mana nanti kita bisa menyesuaikan, jam segini nih semuanya yang kosong, jadi di jam itu kita latihan. Kalau enggak, tapi kalau misalkan kita udah mau deket pentas ya, sebulan sebelumnya gitu biasanya kita bakalan latihan secara terus menerus gitu. Jadi bukan seminggu 3 kali lagi, tapi setiap hari. Setiap hari? Iya, selama sebulan itu. Setiap hari lelah juga ya? Enggak kerasa sih lelahnya. Enggak kerasa. Kalau lo udah terjun di dunia teater itu pasti bakalan asik banget. Bahkan sekarang pun gue kadang-kadang aduh kangen banget ya pengen teater lagi gitu. Berarti kan ada pemeran-pemerannya tuh. Yang paling bagus di protagonis itu kayak seperti apa sih? Kayak kan pokoknya di pemeran protagonis itu kayak apa aja sih kalau di itunya? Yang pernah gue ambil. Yang pernah diambil ya. Yang pernah gue ambil. Gue waktu itu ini SD lagi juga sih. Di SD lagi. Iya, paling berkesan tuh. Dulu gue jadi di situ bisa dibilang protagonisnya itu sebagai apa ya, bisa dibilang tuh raja gitu. Raja. Iya. Kok bisa jadi raja gitu? Iya, ceritanya gitu, di situ gue jadi raja yang bijaksana dan adil gitu. Itu salah satu peran yang pernah gue ambil yang yang kok anjir ternyata gue bisa gitu. Keren juga. Jadi raja. Ini nggak bohong, ini seriusan. Seorang Syarif gitu kan jadi raja, kapan lagi cuy? Yang baby face. Baby face Iya kan masih SD dulu, jadi masih kayak SD. anak-anak lagi. Belum tahu apa-apa gitu ya. Tapi pas gue peran jadi tuh dapat juara umum tau? Wah serius? Juara umum satu kabupaten. Begitu. Juara umum ya tuh ya. Ada lagi tuh selain juara umum? Juara umum selain itu nggak sih, juara umum baru itu aja, dapat juara 1 karena waktu itu kan banyak off-nya. Apa aja sih ituannya apa buat teaternya, judul-judulnya gitu kayak Kalau judulnya gue lupa sih. Nggak tahu ya. Lupa ya, lebih ke lupa. Tapi kalau misalkan yang kemarin itu ada beberapa drama kayak misalkan mencegah stunting itu, terus surga kecil di dunia apa ya, lupa gue nih. Terus misalkan apa ya, kalau yang SD juga udah lupa. Kalau SD kalau yang gue petasin sama ini ya itu tadi apa gue bilang 2 ya. Terus satu lagi Ramasinta. Ramasinta. Iya. Ramasinta itu kayak model gimana ya? Itu model kayak ketoprak gitu. Tapi tarinya gue juga udah pernah. Tari juga. Iya, tari Ramasinta. Kan Gue suka penari juga. Iya, tapi bukan penari sih. Cuma suka aja. Hobi lah. Iya, hobi aja. Hobi. Kayak gitu. Apalagi ya kita yang nanyain. Ini apa tuh? Sendra Tari Ramasinta. Terus kisah cinta Anjay. Kisah cinta. Iya, pokoknya kisah cinta Ramasinta gitu. Sejenis gitu. Tapi beda waktu penampilan. Kalau yang ini kan lebih ke ketoprak, tapi kalau yang tari itu baru kemarin itu yang Ramasinta itu di acara kampus juga sih. Kalau buat pelatihan itu yang di UBK di mana sih? Melatih kayak manggungnya di mana tuh? Tergantung tempat sih, biasanya ada di auditorium, ada di DRS. Terus kalau latihan kita pindah-pindah sih, bisa di mana aja. Nah, kadang itu tapi pernah waktu itu ada di outdoor, jadi tempatnya di depan lift situ, kadang tampil di situ pernah. Depan di acara itu. Ya. Itu tahun lalu sih kalau yang di acara itu perdana gue tampil lagi setelah sekian lama. Perdana? Iya. Keren. Dan itu tahun peresmian teater juga.
Seni teater. Iya, peresmian teater juga. Acara Bank Sampah kalau nggak salah gitu. Kemarin kan tuh yang gue lihat di orang-orang tuh kan ada penampilan di event apa di seminar gitu ya pokoknya lah. Iya. Itu jadi pemerannya apa? Pemerannya Sarip itu apa ya? Oh itu, gue waktu itu perannya jadi dokter persalinan. Dokter persalinan. Kok bisa jadi dokter persalinan gimana tuh? Kok coba ceritain. Ditunjuk aja sih waktu itu kayak siapa yang suka main ini terus tiba-tiba kayak oh kamu nih kayaknya cocok jadi misalkan jadi peran di Itu dokter. tergantung muka apa gimana? Nggak tergantung muka sih, mungkin dari pelatihnya juga yang menentukan, kan mereka lebih tahu ya, aku nggak tahu ininya mereka dari mana gitu. Dicoba juga soalnya naskahnya, misalkan lo kalau naskah di sini kira-kira cocok ya. Nah, jadi kita di tes dulu, misal bukan tes sih, lebih ke pokoknya diuji coba dulu gitu lah. Dicoba Uji coba sama aja tes dong. sama aja dong. Iya, Jadi jadi sama diuji, tes ya. diuji dulu misalkan, oh misalkan si Sarif sama misalkan ada Zinil, Ya. itu nanti misalkan dicoba, misalkan kamu coba baca teks ini gitu bagian gitu. naskah ya? Iya, bagian naskahnya gitu. Nah habis itu oh kayaknya kamu lebih cocok di sini, nanti diarahin gitu. Nah kemarin kebetulan gue diarahin buat ke jadi dokter itu gitu. Apalagi ya gitu ya. Oke, kurang lebih gini aja dah. Oke, sekian dari podcast hari ini. Oke, terima kasih ya. Kita akan kembali lagi ke episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga boleh ya nggak sih? Oke, siap. Jangan lupa juga kepoin IG Teater Menak UBL. Oke, dadah.